Robertson bicara tentang pentingnya kesehatan mental. Tony and Men's Wellbeing Walking Group diundang ke tempat latihan Liverpool untuk jalan-jalan mingguan mereka, di mana mereka disambut oleh Andrew Robertson yang berbicara tentang kesehatan mental. Baik itu berbicara kepada beberapa anggota kelompok jalan kaki yang didirikan dengan tujuan mendorong lebih banyak pria untuk tetap aktif sambil membicarakan kesehatan mental mereka. Pemain asal Skotlandia itu ingin menunjukkan pentingnya berbicara, menjelaskan bagaimana beberapa rekan satu timnya di ruang ganti Liverpool menderita masalah pribadi. Tony, pendiri grup ini, memulai inisiatifnya yang bertemu dengan seseorang teman untuk jalan-jalan di masa pandemi COVID-19. Saat itu Tony sedang dalam masa pemulihan dari COVID dan ingin meningkatkan kesehatannya, sementara temannya sedang mengalami beberapa masalah pribadi. Pasangan itu mulai berjalan secara teratur sebelum Tony menyadari pasti ada pria lain yang mau bergabung dengan mereka. Tony menulis surat kepada Liverpool FC dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kelompok berjalannya. Klub mengundang mereka ke tempat latihan darat untuk jalan-jalan mingguan, di mana mereka bergabung dengan Robertson. Jika saya melihat ke ruang ganti kami, orang-orang telah melalui banyak hal, dan Anda jelas menemukan orang-orang yang membuat Anda nyaman berbicara. Dan begitu Anda melakukannya, itu seperti melegakan bahu Anda jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, kata Robo, mengatakan dalam sebuah video yang diterbitkan oleh Liverpool FC. Sadio Mane pergi, Liverpool bakal punya 7 kombinasi trio lini serang. Liverpool kini memiliki 7 kombinasi trio lini serang setelah Sadio Mane memutuskan untuk pergi ke Bayern Munchen. Liverpool sudah dipastikan akan kehilangan salah satu penyerang andalan mereka, yakni Sadio Mane. Dengan kepergian Mane tersebut, praktis trio Firmansyah yang menjadi andalan lini serang Liverpool yang dulu pernah mengemuka sudah dipastikan bubar. Kini hanya tersisa Mohamed Salah dan Roberto Firmino yang kemungkinan besar akan bertahan di Liverpool pada musim depan. Akan tetapi, The Reds kini juga punya 3 penyerang lainnya yang tak kalah tajam, yakni Luis Diaz, Diogo Jota, dan Darwin Núñez. Dengan 5 penyerang baru tersebut, Liverpool bisa membuat 7 kombinasi trio lini serang untuk menjadi andalan mereka musim depan. Yang pertama, Jota dan Firmino dan Mohamed Salah. Diogo Jota bisa mengisi posisi Mane dalam kombinasi pertama ini, sementara Firmino bisa kembali mengambil alih posisinya sebagai false nine andalan Liverpool. Namun Firmino tentu perlu kembali ke performa terbaiknya untuk mengambil posisi tersebut. Kedua, Jota, Núñez, dan Mohamed Salah. Pada kombinasi kedua, posisi Firmino bisa digantikan oleh Darwin Núñez. Kedatangan Núñez ke Liverpool jelas memberikan angin segar di lini depan Liverpool. Núñez akan berperan sebagai target untuk mencetak gol. Yang ketiga, Diaz, Jota, dan Mohamed Salah. Kombinasi klasik yang sering digunakan klub apabila Mane buntu tidak bisa mencetak gol. Posisi kosong yang ditinggalkan Mane akan diisi oleh Diaz yang langsung nyetel setelah direkrut pada Januari 2022 lalu. Jota juga bisa kembali mengisi peran sebagai penyerang tengah untuk mencetak gol ke gawang lawan Liverpool. Keempat, Diaz, Firmino, dan Mohamed Salah. Lagi-lagi, Firmino perlu terlebih dahulu untuk kembali ke performa terbaiknya jika ingin menggeser posisi Jota. Firmino bisa berperan sebagai false nine yang memberikan kebebasan kepada Diaz dan Mohamed Salah untuk mengeksplorasi lini pertahanan lawan. Kombinasi ini bisa dibilang paling dinamis karena ketiganya memiliki pergerakan cepat dan kemampuan dribble mumpuni. Yang kelima, Diaz, Núñez, dan Mohamed Salah. Kombinasi paling ideal yang diimpikan oleh para pendukung Liverpool saat ini. Ketajaman Mohamed Salah di sisi kanan untuk menusuk ke dalam ditambah agresivitas Diaz akan membuat lini belakang kerepotan. Di saat pemain bertahan lawan sibuk dengan keduanya, ruang untuk mencetak gol bisa tercipta bagi Núñez. Yang keenam, Diaz, Firmino, dan Jota. Kombinasi yang bisa dibilang hanya digunakan ketika Liverpool memainkan pemain lapis kedua. Selain itu, kombinasi ini juga digunakan ketika The Reds ingin memberikan waktu istirahat kepada Mohamed Salah. Pasalnya, Liverpool tentu tidak akan mengistirahatkan Mohamed Salah jika tidak ada alasan tertentu. Yang ketujuh, Diaz, Núñez, dan Jota. Kombinasi lapis kedua lainnya yang mungkin bisa dicoba oleh klub dalam pertandingan.
Keberadaan Nunes tentu akan memberikan nuansa berbeda di lini serang Liverpool. Jota dan Diaz nantinya mungkin akan lebih berperan sebagai pemberi assist agar Nunes bisa mencetak gol. Tak kunjung perpanjang kontrak di Liverpool, Mohamed Salah diyakini tetap akan bertahan. Mohamed Salah tak kunjung memperpanjang kontraknya di Liverpool, padahal masa kontraknya akan habis pada akhir musim 2022-23. Meski begitu, kesetiaan Salah kepada Liverpool tak diragukan. Ex-penyerang Arsenal Kevin Campbell bahkan yakin Salah akan tetap bertahan di Liverpool. Seperti diketahui, Salah dan Liverpool belum mencapai kata sepakat terkait kontraknya yang akan habis pada musim depan. Tentu saja, The Reds harus segera memagari pemain asal Mesir itu, mengingat dia adalah salah satu pemain kunci. Tidak menutup kemungkinan Salah akan berpikir untuk hengkang jika tim tidak segera melakukan negosiasi perpanjangan kontrak. Apalagi bomber berusia 30 tahun itu memang tengah diminati oleh tim besar Eropa saat ini. Sementara itu, Sadio Mane saat ini dikabarkan tengah semakin dekat merapat ke Bayern Munich. Hal tersebut tentu akan sangat mendorong Liverpool untuk segera melakukan pembicaraan negosiasi kontrak bersama Salah jika mereka tak ingin kecolongan pada musim depan. Situasi tersebut membuat Campbell ikut berkomentar, namun mantan pemain Arsenal itu tak meyakini Salah akan meninggalkan Anfield. Bahkan jika Liverpool saat ini belum juga melakukan negosiasi kontrak, Campbell tetap yakin mantan pemain AS Roma itu akan memperpanjang masa baktinya bersama The Reds. Saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah bagi tuntutannya. Kedua belah pihak harus berkompromi. Mereka perlu menyimpulkan kesepakatan yang cocok untuk semua orang, kata Campbell dilansir dari Liverpool Echo Sabtu 18 Juni 2022. Salah adalah pemain besar, pemain marquee untuk Liverpool. Dia brilian musim lalu. Saya tidak melihatnya menjadi masalah. Saya benar-benar percaya mereka akan mencapai kesepakatan. Lucunya, jika mereka tidak mencapai kesepakatan dan kontraknya habis, bukan berarti dia akan meninggalkan klub. Pada saat itu, semua orang berada di kapal yang sama. Akan ada negosiasi berbeda yang bisa dilakukan pada tahap itu. Saya tidak akan mengesampingkan yang satu itu, pungkas Campbell. Liverpool akan perpanjang kontrak Joe Gomez meski banyak tawaran. Joe Gomez tidak kekurangan pelamar setelah musim di mana dia hanya membuat 11 penampilan untuk Liverpool, tetapi dia masih diharapkan untuk menandatangani kontrak baru musim panas ini. Gomez mendapati dirinya berada di pinggiran tim pada musim lalu setelah kehilangan tempatnya di starting line-up karena cedera jangka panjang pada 2020-21. Menetap sebagai bek tengah pilihan keempat, pemain berusia 25 tahun itu tertinggal di belakang Joel Matip dan rekrutan baru Ibrahima Konate dalam hal pilihan, dan mengakhiri musim dengan menggantikan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan. Maka tidak mengherankan jika Gomez memutuskan untuk meninggalkan Liverpool di jendela transfer musim panas dengan 2 tahun tersisa di kontraknya saat ini. Aston Villa dan Newcastle berada di antara klub yang telah dikaitkan dengan kepindahan pemain The Reds nomor 12 setelah Chris Bascombe dari Telegraph melaporkan bahwa ada banyak minat dari klub Liga Premier. Bahkan pada bulan Desember, terdapat klaim yang menyatakan bahwa Real Madrid sedang memantau situasinya. Ternyata Bascombe menegaskan kembali bahwa sang bek malah diharapkan untuk menandatangani kontrak baru di Liverpool saat ia berencana untuk bersaing merebut tempat inti lagi pada 2022-23. Dilaporkan pemain Inggris itu akan menandatangani kontrak baru selama pramusim yang sering kali terjadi. Musim panas lalu, Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Alisson, dan Fabinho semuanya menyetujui kontrak baru selama pramusim, sementara Harvey Elliott, Calvin Kelleher, dan Adrian menandatangani kontrak baru sebelumnya. Jordan Henderson, Andrew Robertson, dan Nat Phillips memperpanjang kontrak baru mereka dalam beberapa minggu setelahnya.